Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sistem reproduksi. Dengan anggota kelompok yang pertama Adinda Sarah, yang kedua Binti Farida, yang ketiga Cindy Antika Putri, yang keempat Vicky Pragusti Ratu Bintang, yang kelima Yurni Vilaria Kono. Next. Di bab pertama yaitu latar belakang, di sini perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk dalam sistem reproduksi. Kerentanan ini seringkali diakibatkan oleh berbagai faktor seperti resiko sosial ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Perempuan di sini dalam kondisi rentan seperti mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan atau mengalami kekerasan lebih berisiko menghadapi gangguan menstruasi hingga kanker serviks. Next. Selain itu, anak-anak khususnya perempuan menghadapi tantangan khusus terkait sistem reproduksi mereka. Misalnya kurangnya edukasi kesehatan reproduksi sejak dini membuat mereka tidak mampu mengenali atau mencegah masalah yang muncul. Kasus-kasus seperti ini, kekerasan seksual terhadap anak sering tidak terlaporkan, sementara trauma fisik maupun psikologis yang dialami dapat berdampak panjang terhadap kesehatan reproduksi mereka. Next. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi rentan dan kebutuhan khusus mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi pada perempuan dan anak. Yang kedua, apa saja permasalahan sistem reproduksi yang sering terjadi pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan serta kebutuhan khusus. Next. Yang ketiga, faktor apa saja yang memperburuk akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi kelompok ini. Yang keempat, bagaimana peran atensi yang komprehensif pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan. Yang kelima, kebijakan pemerintah terhadap permasalahan sistem reproduksi yang sering terjadi pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh kondisi rentan dan kebutuhan khusus terhadap kesehatan sistem reproduksi pada perempuan dan anak. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan sistem reproduksi yang sering dialami oleh kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mengeksplorasi faktor penghambat dalam akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak dengan kebutuhan khusus. Next. Yang keempat, untuk memberikan gambaran tentang pendekatan asuhan kebidanan yang komprehensif dalam mengatasi masalah sistem reproduksi pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus. Yang kelima, untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah terhadap permasalahan sistem reproduksi yang sering terjadi pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan serta kebutuhan khusus. Next. Masuk ke bab 2, yaitu kondisi rentan dan kebutuhan khusus dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Yang pertama, keterbatasan beradaptasi. Remaja berkebutuhan khusus rentan dan terbatas dalam beradaptasi jika mengalami masalah kesehatan reproduksi. Hal ini dapat berdampak buruk pada fisik, kesehatan mental, dan emosi, keadaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, hambatan akses kesehatan. Berbagai hambatan pribadi, keluarga, sosial, hukum, dan politik dapat menghambat kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Yang ketiga, kurang gizi. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan 450 juta wanita tumbuh tidak sempurna karena kurang gizi dan pada masa kanak-kanak. Next. Selanjutnya, organ reproduksi dan penyakit. Organ reproduksi yang kebersihannya tidak terjaga dengan baik akan sangat rentan terkena penyakit yang disebabkan reproduksi wanita lebih rentan infeksi. Organ reproduksi wanita lebih rentan terhadap infeksi karena area vulva yang terdiri dari labia dan klitoris
yang terbuka lebar sehingga membuat infeksi dapat masuk dengan mudahnya. Next. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu infeksi menular seksual atau IMS, yang kedua gangguan menstruasi, yang ketiga kanker serviks, tosis oleh rekan kelompok saya. Permasalahan yang sering terjadi pada anak, infeksi saluran reproduksi, trauma seksual, gangguan hormonal. Next. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi pelayanan kesehatan. Yang pertama, hambatan pribadi, keluarga, sosial, hukum, dan politik. Yang kedua, kurangnya pelayanan dan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, pendidikan pendidikan yang rendah. Yang keempat, lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kelima, praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Yang keenam, keyakinan banyak anak banyak rezeki. Yang ketujuh, informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. Yang kedelapan, keretakan orang tua. Yang kesembilan, depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal. Yang kesepuluh, cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi. Asuhan kebidanan. Pencegahan dan deteksi dini melalui edukasi kesehatan dan reproduksi bidan dapat membantu perempuan dan anak mengenai gejala awal masalah reproduksi. Program seperti screening pap smear atau pemeriksaan rutin harus ditingkatkan. Pendekatan holistik. Bidan harus menangani pasien secara holistik termasuk mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan fisik yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Intervensi berbasis bukti. Bidan perlu menginterpretasikan hasil penelitian terbaru dalam praktik mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, misalnya memanfaatkan teknologi telemedicine untuk menjangkau pasien di daerah terpencil. Kolaborasi antar profesi, kolaborasi dengan dokter, psikolog, dan pekerja sosial diperlukan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada kelompok rentan. Next. Kebijakan dan program pemerintahan. Yang pertama, berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah terkait kesehatan reproduksi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, Komnas Perempuan merekomendasikan pengaturan lebih teknis terkait layanan kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Yang keempat, Kementerian PPPA mendorong kolaborasi antara kementerian, lembaga untuk memenuhi hak-hak anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang kelima, layanan BPJS Kesehatan yang mencakup pemeriksaan reproduksi seperti pap smear dan pengobatan IMS. Yang keenam, kampanye vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Hal yang dilakukan untuk menjaga alat reproduksi. Yang pertama, memahami siklus menstruasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, menghindari penyakit menular seksual atau PMS. Yang keempat, menerapkan kebiasaan hidup sehat. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Menjaga kesehatan, menggunakan celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Setelah buang air kecil, membersihkan alat kelamin dari air dengan dari arah depan menuju belakang. Kesimpulan, setiap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan memiliki kebutuhan sendiri dari masyarakat. Jaminan keamanan dan pendidikan tujuannya agar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat mengembangkan diri sesuai potensi yang dimilikinya. Kebutuhan yang diberikan dapat berupa pendidikan,
dan pendampingan untuk menjamin keamanan perempuan dan anak. Untuk perempuan dan anak yang mengalami depresi dapat diberikan pengobatan langsung kepada ahlinya. Untuk perempuan dan anak yang mengalami kesenjangan gender dapat diberikan pendidikan yang layak. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat dilakukan pendidikan dari KPAI. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 7.